Ketahuilah wahai para sahabat, usia kita terus bertambah. Namun sesungguhnya jatah usia kita setiap hari terus berkurang dan semakin dekat dengan kematian. Pernahkah Anda saat usia semakin tua merenungkan nasib diri? Akankah kelak selamat dari siksa Allah? Usia terus bertambah tua, namun jatah umur semakin berkurang. Kematian semakin dekat, sedangkan dosa-dosa pun tak terhitung banyaknya. Akankah Allah akan memberikan ampunan? Jika Anda menanyakan ampunan Allah, Allah Maha Pengampun, mengampuni siapapun yang minta ampunan. Dan Rasulullah telah menunjukkan caranya, yakni dengan membaca 3 amalan zikir dan 1 ayat Al-Quran. Setiap habis sholat hendaklah membacanya, maka jutaan dosa akan terhapus dan mendapatkan jaminan masuk surga tanpa penghalang. Simaklah hingga akhir video ini untuk mengetahuinya. Semoga Allah menyayangi kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat telah memasuki usia tua, mari tidak berlengah-lengah lagi. Amalkanlah amalan penghapus dosa dan amalan masuk surga yang telah ditujukan Rasulullah agar diamalkan setiap habis sholat. Setidaknya ada 4 atau 5 bacaan zikir yang dianjurkan, yang berbentuk bacaan istighfar, tahlil, tasbih, tahmid, dan takbir serta 1 ayat agung. Kelima bacaan zikir ini adalah amalan penghapus dosa, amalan pengundang turunnya pasukan malaikat, dan amalan masuk surga tanpa penghalang. Insya Allah kita akan mempelajarinya lebih lanjut, maka pastikan para sahabat menyimak dan mengikuti video ini hingga menit terakhir agar tidak terlewatkan cara mengamalkan amalan ini. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan semua hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah wahai para sahabat bahwa berzikir setiap habis sholat adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kalian telah menyelesaikan ibadah sholat, maka berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kalian berdiri, duduk maupun berbaring. Maka setiap habis sholat hendaklah kita membaca beberapa bacaan zikir yang telah diajarkan Rasulullah. Berikut 5 bacaan zikir yang bisa kita baca dan kita amalkan pada setiap kali kita selesai menunaikan sholat wajib 5 waktu. Yang pertama, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Redaksinya sebagaimana yang telah kita amalkan adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang istiqomah membaca istighfar ini setiap habis sholat wajib 5 waktu, maka dosa-dosanya akan diampuni.
Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni yang beliau sebutkan di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala ba'dal fajri thalatha marratin wa ba'dal ashri thalatha marratin." Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah salat subuh dan salat asar, membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kufirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri, maka dihapuskan dosa-dosanya meski banyaknya sebanyak buih di lautan. Yang kedua, membaca tahlil 3 kali atau 10 kali. Redaksinya sebagai berikut: La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih 10 marratin." Barang siapa yang setelah salat maghrib dan salat subuh membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, ba'athallahu lahu maslahatan yakhrusunahu hatta yusbiha, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga pagi hari. Wa min hini yusbihu hatta yumsiya nahwahu, demikian pula jika dibaca setelah salat subuh, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga sore hari. Yang ketiga, membaca ayat kursi. Barang siapa suka membaca ayat kursi setiap habis salat, maka balasannya kelak masuk surga. Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab Syu'abul Iman bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salatin lam yakun bainahu wa baina an yadkhulal jannata illa ayyamuta fa idza mata dakhalal jannah." Siapa saja yang membaca ayat kursi setelah selesai ibadah solat, maka tidak ada penghalang antara dia dan masuknya dia ke surga kecuali kematian. Jika kelak dia meninggal dunia, dia akan masuk surga. Yang keempat, membaca tasbih, tahmid dan takbir, yakni membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah dan takbir Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa habis sholat wajib 5 waktu membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah dan takbir Allahu Akbar masing-masing 33 kali, sehingga jumlahnya semua ada 99 kali. Kemudian menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Yang kelima, membaca tahlil la ilaha illallah. Barang siapa yang suka membaca tahlil ini la ilaha illallah, maka kelak dia masuk surga. Rasulullah pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah." Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Bahkan bagi orang yang suka membaca tahlil
la ilaha illallah ini Allah akan haramkan neraka menyentuh tubuhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang niatnya semata-mata berharap ridha Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.